Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, teruslah menjaga kesehatan ya. Semangatnya jangan dibiarkan kendur sehingga makin luar biasa. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang DASHAT ya, singkatan dari Dapur Sehat Atasi Anak Stunting ya. Ini adalah sebuah terobosan di Kampung Keluarga Berkualitas. Tapi sebelumnya teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan ucapan selamat datang ya kepada teman-teman sekalian yang telah hadir di channel Ruang Bambang WI, ruang belajar kita semua ini. Dan terima kasih teman-teman telah mensubscribe channel ini. Dengan subscribe tersebut memudahkan kita untuk sering ketemu guna membahas hal-hal keren lainnya. Baik teman-teman sekalian, saya awali dari pengertian DASHAT ya. DASHAT merupakan singkatan, sekali lagi ya, singkatan dari Dapur Sehat untuk mengatasi anak stunting ya, dan ini ada di Kampung KB. DASHAT sendiri merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang ya melalui sumber daya lokal. Jadi ada 3 kata kunci, merupakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan gizi seimbang ya menggunakan bahan atau sumber daya lokal. Itu adalah pengertian DASHAT ya teman-teman sekalian. Kemudian hasil yang diharapkan dari beroperasinya ya, atau kegiatan dari DASHAT adalah terpenuhinya kebutuhan gizi ya teman sekalian. Jadi dengan adanya DASHAT diharapkan akan terpenuhi gizi ya bagi anak balita, ibu hamil, gizi dan keluarga risiko stunting lainnya ya, khususnya di Kampung KB. Jadi dengan DASHAT ini nanti tidak ada lagi stunting yang dikarenakan karena gizi buruk. Baik teman-teman sekalian, kemudian hasil yang diharapkan kedua adalah diperolehnya keterampilan penyiapan pangan sehat. Jadi dengan adanya DASHAT maka warga setempat akan punya keterampilan ya yang lebih ya dalam rangka penyiapan pangan yang sehat ya dengan menggunakan sumber daya lokal sekali lagi. Sedangkan yang ketiga adalah hasil yang diharapkan ketiga adalah meningkatnya kesejahteraan keluarga ya melalui keterlibatan dalam kelompok usaha yang berkelanjutan. Jadi kegiatan DASHAT juga melibatkan ya seluruh keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas itu ya, bukan hanya yang keluarga risiko stunting tapi semua keluarga ikut diberdayakan sehingga diharapkan ada dampak positif dan dampak ekonomi. Baik teman-teman sekalian, dari hasil-hasil yang diharapkan itu maka keberhasilan DASHAT itu bisa diukur dari 2 hal. Yang pertama adalah tercegahnya kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah ya, tidak ada lagi bayi lahir dengan berat badan yang kurang ya, kurang ideal. Kemudian yang kedua, tidak ada anak yang pertumbuhan ya tidak berada di bawah garis merah. Ini pada kartu menuju sehat atau di buku KIA. Dan nanti di kartu kembang anak juga akan standar atau normal. Itu ya indikator keberhasilannya teman-teman. Jadi kalau ini tercapai berarti DASHAT boleh dibilang berhasil. Ya teman sekalian. Lalu kegiatannya apa saja? Nah, kegiatannya ada bermacam-macam dari kegiatan DASHAT itu teman-teman sekalian. Yang pertama adalah menyediakan sumber pangan sehat dan padat gizi. Nah, DASHAT beserta pengurusnya itu yang pertama kegiatannya adalah menyediakan sumber pangan ya, sumber pangan yang sehat dan padat gizi. Oleh karena itu perlu dibahas oleh pengurus bagaimana biaya untuk penyediaan sumber pangan yang sehat itu ya. Nah, itu yang kemudian yang kedua diharapkan DASHAT atau pengurusnya itu menjadi pusat info bahan sehat bagi warga masyarakat sekitar ya. Jadi kalau ada warga keluarga ingin mengetahui bahan pangan yang sehat itu seperti apa, mendapatkannya di mana, kurang lebih harganya berapa, itu ada di DASHAT. Jadi DASHAT bukan hanya mengolah masakan saja. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, ini yang ketiga adalah menjadi tempat menampung bahan pangan. Jadi kalau warga kelompok tani masyarakat yang memproduksi ya bahan lokal, bahan pangan sehat bisa ditampung di DASHAT kemudian dipasarkan. Jadi dipasarkan dan diolah di DASHAT itu. Kemudian yang berikutnya, kegiatan yang bisa dilakukan oleh DASHAT kaitannya dengan penyediaan sumber panganan sehat dan padat gizi adalah melaksanakan ekspo atau pameran atau mungkin semacam pasar ya tentang bahan pangan yang sehat dan padat gizi ya di kampung itu ya teman sekalian ya. Nanti siapa yang akan ekspo ya, dari warga setempat, yang membeli juga dari warga setempat.
Ini adalah kegiatan pertama ya teman sekalian, penyediaan sumber pangan. Kemudian yang kedua, kegiatan dasar yang kedua, besarannya adalah mengolah dan mendistribusikan makanan bernutrisi tinggi ya dan seimbang ya. Lah ini yang bernutrisi tinggi dan seimbang nanti Bu kader gizi atau ahli gizi lebih paham, tapi kegiatan yang bisa dilakukan dalam rangka nutrisi yang seimbang itu, maka yang pertama adalah membuat makanan sehat. Jadi dapur sehat memang benar-benar di situ membuat, mengolah, memasak makanan sehat, kemudian menyalurkan kepada keluarga-keluarga risiko stunting ya, dan oleh karena itu perlu melibatkan ahli gizi dan sasarannya harus tepat, yaitu keluarga-keluarga risiko stunting. Prioritasnya adalah ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan balita. Nah ini kegiatan kedua ya teman-teman. Jadi harus melibatkan ahli gizi, sasarannya juga harus tepat ya teman-teman sekalian. Kemudian kegiatan yang ketiga teman-teman sekalian, kegiatan dasar yang ketiga adalah memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan pangan sehat berbasis bahan lokal. Jadi dasar bukan semata memasak, mendistribusikan atau menghimpun dana enggak ya, tetapi juga menganjurkan, mengedukasi kepada warga lingkungan di dasar itu untuk memanfaatkan pekarangan ya dengan jenis tanaman atau jenis tanaman yang menghasilkan bahan pangan yang sehat ya, baik berupa langsung umbi-umbian atau mungkin buah atau mungkin sayurnya, yaitu jadi tidak ada lagi pekarangan yang nganggur, tidak produktif. Kemudian yang kedua adalah revitalisasi kelompok tani teman sekalian. Jadi mungkin kalau sudah ada direvitalisasi kelompok tani di kampung keluarga berkualitas supaya memproduksi kemudian mungkin juga memfasilitasi ya warga supaya kelompok tani itu menghasilkan bahan pangan yang sehat ya, padat gizi di lokal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memproduksi bahan pangan lokal, dan yang keempat ini produksi bahan pangan ya yang berbahan lokal. Ini kegiatan ketiga ya. Jadi di situ ada produksi pangan sehat ya, bahan dengan berbahan lokal. Kemudian yang keempat kegiatannya adalah merangsang atau mendorong terbentuknya UPPKA. UPPKA ini maksudnya adalah supaya keluarga-keluarga anggota UPPKA ikut dalam penyediaan bahan pangan, terus kemudian latihan keterampilan memproduksi pangan sehat ya. Ada industri rumahan yang kegiatannya adalah industri pakan sehat. Nah ini adalah kegiatan yang ketiga teman-teman sekalian. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kegiatan yang keempat dari dasar adalah memberikan penyuluhan gizi dan pelatihan kepada keluarga risiko stunting. Kayak sekali lagi, jadi dasar bukan semata-mata dapur yang untuk tempat memasak, tetapi di situ menjadi pusat atau menjadi tempat untuk penyuluhan gizi dan pelatihan kepada keluarga risiko stunting. Ini meliputi edukasi tentang isi piringku yang bagus itu, karbohidratnya berapa, sayurnya berapa gitu ya, protein berapa, itu ada ukurannya di isi piringku sehingga akan terbentuk gizi seimbang bagi keluarga itu. Itu ya teman sekalian ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, kegiatan kelima adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan. Kalau yang keempat tadi juga ada pada pelatihan juga, ini juga ada pengetahuan dan keterampilan diberikan oleh pengurus dasar. Pertanyaan adalah, apakah pengurus dasar harus pintar memasak? Yang pertama ya sebaiknya ya, atau mungkin kalau tidak dia bisa mengkoordinasikan ya, mencarikan pelatih-pelatih tata boga ya, pelatih-pelatih yang bisa memproduksi bisa mengolah masakan yang sehat dan padat gizi ya. Jadi ada pelatihan keterampilan di sana pelatihannya. Jadi kalau pengurus dasarnya mungkin dalam masakan tertentu belum bisa melatih ya, mungkin bisa mengambil pelatih atau instruktur ya, atau ya pelatih lah dari tempat lain, mungkin dari ahli gizi juga ya, melibatkan juga, atau mungkin dari ahli masak. Kemudian yang berikutnya kegiatan yang dilakukan yang kaitannya masih memberikan pengetahuan adalah adanya demo masak teman sekalian ya. Demo masak juga dianjurkan. Jadi dalam rangka pengetahuan dan keterampilan itu di samping pelatihan juga ada demo masak, bisa juga magang teman-teman sekalian ya. Jadi pengurus dasar bisa
mengikuti atau menyertakan keluarga mungkin pada pusat atau kegiatan usaha yang sudah jalan di sana supaya ikut pelatihan. Latihan juga bisa, teman-teman bisa termasuk pengemasan dan pemasaran. Ini mungkin akan lebih mudah dikelola di kelompok UPPKA ya. Jadi Dasat bekerjasama dengan UPKA sehingga nanti bahan pangan, produksi pangan itu di samping untuk keluarga risiko stunting juga bisa diberdayakan menjadi ekonomi produktif di UPPKA. Oke ya teman sekalian ya. Nah sedangkan kegiatan yang keenam adalah mendorong munculnya kelompok usaha berkelanjutan di tingkat lokal ya. Jadi dengan Dasat itu maka aktivitas untuk aktivitas ekonomi masyarakat di bidang ya pangan sehat, di bidang pangan yang penuh nutrisi di Kampung KB itu bisa berjalan. Di sana bisa juga UPPKA dilibatkan, kemudian bekerjasama dengan lintas sektor menumbuhkan ekonomi produktif, kemudian juga bisa dilakukan pula ada ekspor produk makanan ya teman sekalian, ekspor produk makanan sehat ini juga bisa menjadi kegiatan Dasat. Sekali lagi teman-teman sekalian, Dasat bukan semata-mata supaya semua warga punya dapur yang sehat, bukan pula Dasat itu satu tempat satu dapur untuk memasak saja, tidak, tetapi banyak kegiatan yang bisa dilakukan di Dasat itu ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, pengurus Dasat sebaiknya nanti kita cobalah kita saring pengurus yang bisa mengelola, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan Dasat dengan baik. Saya kira itu ya teman sekalian ya yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan Dasat ya. Silahkan dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal atau sesuai dengan kondisi situasi masyarakat setempat. Tapi pada prinsipnya Dasat itu akan sangat berguna bagi keluarga-keluarga di lingkungan situ ya supaya terhindar dari gizi buruk ya, dan itu memanfaatkan menggunakan bahan lokal ya, bahan dasar lokal. Saya kira itu teman sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Berencana itu keren. Ya.